Assalamualaikum. Bagaimana cara menghadapi razia yang ilegal? Apa yang harus kita lakukan? Jadi, perlu diketahui rekan-rekan, petugas ya dalam hal menegakkan hukum tidak boleh melanggar hukum. Tidak boleh dengan cara melanggar hukum. Jadi harus sesuai aturan supaya penegakan hukumnya itu menjadi sah, ya kan? Jadi tidak bisa semena-mena. Semua ada aturannya. Nah, makanya petugas itu diberi wewenang dalam hal melaksanakan tugasnya. Ingat, petugas dilindungi oleh undang-undang. Tapi petugas juga tidak boleh melanggar undang-undang. Kalau dia melanggar undang-undang, undang-undang tidak akan melindungi dia. Ya, itu dia, saling berkaitan, rekan-rekan. Nah, kita kembali ke topiknya tadi. Dalam hal melakukan pemeriksaan atau razia, kan polisi mempunyai wewenang untuk memeriksa. Dan ternyata ditemukan kesalahan, polisi bisa menilang, ya kan gitu. Nah, dalam melaksanakan tugasnya pun, polisi harus sesuai dengan aturan itu, supaya tindakannya menjadi sah. Jelas ya? Nah, sekarang dalam hal pemeriksaan atau razia itu diatur di PP 80 tahun 2012 tentang tata cara melakukan pemeriksaan di jalan, ya. Nah, diantaranya rekan-rekan, ini sudah sering kita bahas. Diantaranya yang perlu diperhatikan, ada nggak pelangnya? Pada saat melakukan razia itu ada nggak pelangnya? Pelangnya itu minimal 50 meter dari tempat razia. Dari jauh sudah ada petunjuk di sini dilakukan pemeriksaan. Artinya apa? Supaya kita tahu bahwa di sana lagi ada pemeriksaan. Itu yang pertama. Kemudian petugas yang melakukan pemeriksaan ini harus berpakaian dinas, lengkap, jelas dia. Ya, tidak boleh berpakaian preman. Dan harus petugas Polri atau penyidik pegawai negeri sipil. Ya kan? Dalam hal ini mungkin Dishub. Nah, dengan catatan ya, kalau Dishub melakukan razia harus didampingi polisi. Nah, selain daripada berpakaian dinas lengkap tadi, ya kan, harus juga dilengkapi dengan surat perintah. Ada surat tugasnya. Ini juga sudah kita pernah bahas. Nah, selain itu, ya rekan-rekan, tidak boleh di tempat yang menimbulkan kemacetan. Karena apa? Razia yang dilakukan ini harus juga memperhatikan ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Inilah yang kasat mata bisa kita lihat. Selain itu banyak lagi beberapa persyaratan-persyaratan. Tapi yang saya sebutkan tadi adalah bisa terlihat dengan kasat mata, ya rekan-rekan. Nah, itu tadi semua diatur di PP 80 tahun 2012. Jadi kalau petugas melakukan razia, harus pedomannya itu, prosedurnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau mereka tidak memenuhi persyaratan itu, tidak menjalankan prosedur? Misalnya pelangnya tidak ada, atau pelangnya terlalu dekat, ya, atau misalnya razianya di tempat membuat macet, ya kan? Misalnya di jalan layang misalnya kan, atau misalnya di tikungan gitu ya, itu kan sudah tidak sesuai prosedur. Nah, kalau kita menemui hal seperti itu, apa yang kita lakukan, ya rekan-rekan? Kalau ada petugas razia seperti itu rekan-rekan, kita boleh menolak untuk diperiksa, ya kan? Sampaikan, Pak, saya nggak mau diperiksa karena Bapak tidak sesuai dengan aturan, ya. Karena Bapak menegakkan hukum harus juga dengan cara hukum, tidak boleh juga dengan cara melanggar hukum, kan begitu. Sampaikan dengan sopan. Tapi ingat, apabila Anda melakukan pelanggaran tertangkap tangan, tidak ada lagi urusan dengan surat perintah dan razia tadi. Anda bisa ditilang, walaupun mereka razianya ilegal, tapi kalau Anda melintas dalam keadaan tertangkap tangan, melanggar, misalnya nggak pakai helm, misalnya plat nomornya nggak ada,
Anda bisa ditilang. Ya, jangan nanti Anda berdebat pula, wah bapak rajanya nggak sah. Razia nggak sah itu lain masalah. Bisa kita laporkan polisinya itu kalau rajianya nggak sah. Tapi kita yang melanggar pun tetap akan ditilang. Tetapi kalau kita tidak melanggar lalu lintas, lengkap semua, terus ada pemeriksaan, kita diberhentikan, dan ternyata rajianya ilegal, tidak sesuai dengan aturan, kita boleh menolak untuk diperiksa. Dan kalau perlu laporkan mereka itu ke Propam. Dan masyarakat pun boleh mengawasi. Tapi dengan tata cara yang baik, ya kan? Bukan mencari-cari kesalahan polisi, ya kan? Tapi memang lihat kita untuk memperbaiki polisi boleh, ya kan? Boleh kita memberikan koreksi, menegur kalau mereka melakukan kelalaian ya, atau tidak sesuai aturan. Dan saya yakin juga polisi akan menerima kalau memang koreksinya atau kritiknya itu membangun, bukan membuli. Ya, ingat rekan-rekan, mari kita kritik polisi kita, tapi bukan membuli. Tetap tonton channel Bang Benny supaya kita terhindar dari kesewenang-wenangan. Assalamualaikum.